nama aku Alma Aulia Rifki, sering dipanggil Alma. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rifai, biasa dipanggil Rifai. Halo, perkenalkan nama aku Diayu Fikarimani, biasa dipanggil Fika. Hai, perkenalkan nama aku Nalika Nasibinka, biasa dipanggil Leka. Halo, nama aku Angger Billy Palevi, biasa dipanggil Billy. Jangan di skip. Di sini kita akan menjelaskan tentang Nahdlatul Ulama. Yuk. Kalian pernah kepikiran nggak gimana perjuangan agama dan perjuangan kemerdekaan itu bisa berjalan bareng gitu? Loh, emang bisa ya? Banyak kalau kita bahas perjuangan gitu tuh identik sama peperangan dan senjata. Justru bisa banget. Salah satunya ada di organisasi Nahdlatul Ulama, di mana organisasi ini bukan hanya belajar tentang agama, namun juga organisasi ini melakukan perlawanan kepada penjajah. Ya, NU itu bukan organisasi sembarangan loh. Sejak awal, NU itu merupakan organisasi yang memegang peranan penting dalam sejarah pergerakan nasional. Nah, makanya di video kali ini kita bakal ngejelasin yang lebih dekat mengenai tentang NU, mulai dari awal berdirinya serta dari peran Indonesia di modern. Justru, aku baru saja searching nih, kalau Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 oleh para ulama tradisionalis seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Mereka ingin menjaga ajaran Ahlus Sunnah Ahli Sunnah wal Jamaah di tengah arus modernisasi Islam. Dari haul sampai pesantren, NU jadi benteng budaya dan agama yang kuat. Tapi gimana sih NU bisa gede gitu? Apa dia tuh langsung jadi organisasi besar gitu? Nah, jadi gini ceritanya. Tahun 1914, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah kembali dari Mekah setelah bermukim untuk mempelajari ilmu agama Islam secara mendalam. Sehabis pulang dari Mekah, ia memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya di Kabupaten Surabaya untuk menjadi seorang pengajar agama. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah memiliki cita-cita mulia, yaitu mempersatukan umat Islam melalui wadah perserikatan atau organisasi agama. Untuk mewujudkan cita-citanya, Kiai Haji Abdul Wahab mengawalinya dengan mendirikan kelompok diskusi yang dinamakan Taswirul Afkar dengan rekannya Kiai Haji Mas Mansur dan mendirikan organisasi yang bernama Jamiyah Nahdlatul Wathon atau Perkumpulan Kebangkitan Tanah Air. Namun, pada tahun 1922, Kiai Haji Mas Mansur menyatakan mengundurkan diri dari organisasi Nahdlatul Ulama. Kemudian masuk menjadi anggota Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Pada waktu itu, kota Surabaya mulai berkobar semangat anti penjajah yang digaungkan oleh para kiai kepada pengikut dan murid-muridnya. Sejalan dengan semangat anti penjajahan muncul perbedaan pendapat antara para kiai dan alim ulama tentang permasalahan agama yang menyangkut mazhab, ihtijat, tauhid, maupun fikih. Pada tahun 1924, adanya Kongres Khilafah yang menggemparkan dunia Islam, yaitu turunnya Raja Hussein dari takhta kerajaan Saudi Arabia dan berganti dengan putranya yang bernama Ibnu Saud yang berdampak pada perkembangan umat Islam di negara-negara lain termasuk Indonesia. Setelah naik tahta, Raja Ibnu Saud mengadakan muktamar umat Islam seluruh dunia yang berlangsung di kota Mekah. Haji Omar Syahid Cokro Aminoto dari Syariat Islam, Kiai Haji Mas Mansur mewakili Muhammadiyah sebagai tamu undangan dari Indonesia di acara tersebut. Pada saat itu NU belum ada, namun Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah
bersama dengan yang lainnya membentuk perkumpulan yang bernama Komite Hijaz agar bisa diterima sebagai tamu di Mekah, yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Nahdlatul Ulama. Jadi siapa aja sih tokoh yang paling berperan di Nahdlatul Ulama ini? Ada banyak sekali. Pertama ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang merupakan pendiri dan pemimpin utama Nahdlatul Ulama. Beliau lahir di Jombang, Jawa Tengah, dikenal sebagai seorang ulama karismatik yang memiliki pengaruh besar di kalangan pesantren. Sebagai pemimpin spiritual, ia berperan penting dalam menyebarkan ajaran Ahlul Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Selain itu, ia juga aktif dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama dalam menggerakkan resolusi jihad yang mendorong perlawanan rakyat terhadap penjajah. Pemikirannya mengenai Islam moderat dan pendidikan pesantren menjadi warisan penting bagi perkembangan Islam di Nusantara. Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pemimpin ulama pada zamannya memiliki pengaruh luas di lingkungan pesantren Jawa. Selain itu, dalam pembentukan Komite Hijaz, ulama ini memberikan gagasan-gagasan baru yang berkontribusi terhadap perkembangan keagamaan di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Kemudian ada Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, merupakan salah satu pendiri NU yang juga dikenal sebagai penggerak dan pemikir progresif dalam organisasi ini. Beliau memainkan peran kunci dalam mendirikan Nahdlatul Wathon atau Kebangkitan Tanah Air, Nahdlatul Tujar, Kebangkitan Pedagang, yang bertujuan membangkitkan nasionalisme dan kemandirian ekonomi umat Islam. Kiprahnya dalam membangun jaringan ulama menjadikan NU lebih berkembang dan memiliki basis sosial yang kuat. Ia juga berperan dalam membentuk konsep Islam Nusantara yang toleran dan inklusif. Dan anaknya Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang bernama Kiai Haji Wahid Hasyim merupakan Menteri Agama pertama di Indonesia. Beliaulah merupakan pendorong pendidikan pesantren menjadi lebih modern dan beliau berkontribusi dalam perumusan dasar negara. Jadi NU tuh bukan cuma organisasi agama aja ya, tapi juga lebih ke politis gitu. Bener banget. Jadi dulunya tuh NU tuh sebenarnya masyumi, tapi karena beda visi, NU tuh keluar menjadi partai sendiri pada tahun 1952. Jadi dulunya Masyumi merupakan sebuah organisasi non-politik. Tetapi setelah Indonesia merdeka, Masyumi akhirnya merubah visi perjuangannya menjadi partai politik bekerjasama dengan NU dan organisasi keislaman lainnya sebagai wujud perjuangan Masyumi. Tahun 1940 sampai 1950, Masyumi akhirnya menjadi partai politik terbesar di Indonesia. Masyumi merupakan partai yang heterogen anggotanya, sehingga perbedaan kepentingan politik mulai banyak terjadi di dalam organisasi. Keadaan seperti ini menyebabkan Nahdlatul Ulama keluar dari Masyumi dalam berbagai kegiatan politik. Tahun 1952, NU sebagai ormas mulai memikirkan untuk merubah visi perjuangannya menjadi partai politik yang bernama sama, yaitu NU, Nahdlatul Ulama. Tahun 1955 merupakan tahun pertama Indonesia melakukan pemilihan umum dengan sistem multipartai. Setelah menjadi partai politik, NU mengukir sejarah yang monumental, khususnya pada hasil pemilu 1955. NU berhasil mendapatkan suara yang besar dan berhasil memperoleh 45 kursi di parlemen. Pemilu 1955 tuh NU juga dapat kursi loh, sekitar 45 kursi di dalam parlemen. Itu jadi bukti bahwa Nahdlatul Ulama itu punya basis yang kuat di kalangan santri di dalam pesantren. NU juga memiliki kekuatan sosial loh. Dia juga memiliki seperti rumah sakit, LKNU, ada juga pesantren dan juga ada program infak point NU. Kalau pada zaman Orde Baru, NU itu pernah redup loh. Tapi pas zaman reformasi, NU udah mulai bangkit kembali dan jadi pendukung kuat demokrasi. Peran NU tuh juga makin luas, dari mulai politik, pendidikan, dan keagamaan.
Tapi tentu ada tantangannya juga, mulai kayak pluralitas politik dan isu-isu keagamaan kontemporer. Nah, intinya itu NU adalah bukti bahwa agama itu bisa jadi kekuatan perdamaian dan perlawanan asalkan bisa dikelola dengan nilai kebangsaan. Nah, dari perjalanan perjuangan NU ini kita bisa belajar bahwa agama bisa menjadi kekuatan dalam perubahan sosial. Nah, bukan hanya soal ibadah, tetapi juga tentang keadilan, pendidikan, dan juga tentang keberpihakan terhadap rakyat. Kita generasi muda punya tugas untuk melanjutkan semangat, menjaga toleransi, belajar sejarah, dan juga berpikir kritis. Karena perjuangan bukan hanya soal senjata. Kadang kita cukup berdiri di tengah sebagai jembatan bagi kita semua. Kita mungkin bukan ulama, tapi semangat kita harus mengikuti jejak mereka tentang sikap, tentang nilai, dan tentang cara jadi manusia yang tidak mudah membenci. Karena sejarah tidak untuk dilupakan, tapi untuk Dihayati.